Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, terima kasih masih stay. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita keberlimpahan, memberikan kita rizki yang lancar, dan memberikan kita selalu kesehatan. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ini. Kita mulai dengan sains yang sangat menarik. Kali ini kita akan gali salah satu bakteri yang paling mengesankan di dunia pertanian, Pseudomonas. Saya sering menyampaikan ini tapi tidak lebih detail, maka kali ini kita akan lebih detail tentang mikroba yang luar biasa ini. Ya, mikroba yang sangat luar biasa meningkatkan hasil pertanian kita. Apa itu dia? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana mendapatkannya? Mengembangbiakannya bagaimana? Gratis apa enggak sih? Gratis ya, kita bisa dapatkan melimpah di alam. Oke, siap untuk menjelajahi? Kita mulai mikroba ini. Memulai dengan sangat luar biasa di kebun kita. Ayo kita let's go, kita bahas. Bayangkan, kalau ada mikroba yang meningkatkan kesehatan tanah kita, melawan patogen, dan juga mendukung pertumbuhan tanaman kita, itu kan Pseudomonas ya, bukan mikroba lainnya. Iya, mikroba lainnya pun sama, tapi kita akan bahas Pseudomonas ya. Kemampuannya dalam beradaptasi, manfaatnya dalam lingkungan pertanian. Nah, Pseudomonas sebenarnya sahabat tani ada atau merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam dunia pertanian. Ini karena manfaatnya yang luar biasa, nanti kita jelaskan, tapi kita yang mungkin belum tahu dan tidak menggunakan secara luas. Sebenarnya di alam kita sudah ada secara luas, tapi mungkin tidak melimpah. Kecuali mungkin di hutan ya, tanahnya subur seperti itu. Tanaman kita misalkan tidak pernah kita obati, tapi dia tidak terserang penyakit. Nah, ini sebenarnya di situ ada peran Pseudomonas. Bukan dia subur begitu saja, bisa tahan terhadap penyakit begitu saja, tapi ada faktor lain, salah satunya mikroba atau bakteri ini. Ada beberapa Pseudomonas yang sering dibahas dalam konteks pertanian ini, dunia pertanian, adalah diantaranya Pseudomonas fluorensis ya. Kemudian ada Pseudomonas utida, dan kemudian ada Pseudomonas aerogenesa ya. Kemudian mereka ini mempunyai kemampuan yang unik ya, karena mereka untuk pertumbuhan tanaman ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Oke, mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya tentang mikroba ini ya. Mereka ini merupakan alat untuk melawan patogen-patogen yang menyerang tanaman kita. Kemudian sahabat tani, ada mungkin yang bertanya, bagaimana kita mendapatkan Pseudomonas? Ini kan makhluk mikroskopis, mikroba yang tidak bisa kita lihat. Nah, ini sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Sebenarnya kita mendapatkannya begini sahabat tani, karena di alam ini kan sudah melimpah sekali ya. Kita bisa mendapatkan di mana saja, itu bisa kita dapatkan. Nah, kan kita cari dari alam, misalkan begini, kita bisa lihat tanah yang subur, mesti di situ ada mikroba ini. Tanah subur itu di mana? Ya, kita lihat kalau di hutan, mesti ya, di hutan yang masih perawan itu tanahnya subur sekali ya. Bukan di kebun kita, misalnya kebun kita tanam tanaman subur karena kita kasih pupuk, itu lain lagi. Itu yang bikin dia subur, pupuk, bukan mikroba ya. Nah, biasanya seperti itu. Di mana lagi selain di hutan yang dekat-dekat saja? Ya, kita bisa dapatkan di pohon bambu, karena bambu jarang sekali terkena pestisida ya. Misalkan kalau kebun kita kan ada yang gunakan obat rumput, obat hama, kemudian obat jamur. Ini kan membunuh mikroba. Kalau di bambu siapa yang nyemprot di situ? Ya, tidak ada tanaman di situ. Nah, sebenarnya di alam ini kebun kita juga mungkin masih ada ya, karena dia hidup, tetap bisa hidup, tidak akan pernah punah ya, tapi jumlahnya, kuantitinya menjadi sangat sedikit ya. Jadi kalau lihat tanah subur di hutan ya, silakan ambil saja ya. Di bawah pohon bambu ambil saja tanahnya, serasikan daun-daunnya ya, bukan batang dan daun ya di sana. Sebenarnya bukan cuma Pseudomonas, tapi sudah lengkap di sana, ada Rhizobium, kemudian ada Trichoderma, ada
Penicillin menghasilkan antibodi, ada mycorrhizanya, sangat lengkap sekali ya, ada bacillus. Jadi kalau kita ambil dari tanah hutan ini, itu sudah komplit sekali mikrobanya. Tinggal kita kultur, kita kembang biakan, kita ternak ya. Nah ini bisa, boleh ya, silakan diambil dari tanah hutan saja. Sahabat tani kalau mau beli, boleh saja beli yang sudah ada di botol kuning, botol hijau ya. Tapi saya tidak sarankan seperti itu. Saya lebih menyarankan yang kita ambil dari hutan karena di sana sudah siap berkompetisi dengan patogen. Dia sudah disetting untuk berkompetisi dengan patogen terus-menerus oleh alam sehingga kekuatannya tidak perlu dipertanyakan. Tapi kalau mikroba yang kita beli ya itu dikembangbiakan, kita kan tidak tahu bagaimana dia bisa berkompetisi apa tidak dengan mikroba-mikroba patogen di alam. Oke, kita ambil dan kita kultur, kita kembangbiakan di laboratorium. Laboratorium kita di mana? Di galon saja ya, atau di cerigen. Monggo, silakan ya. Kita kembangbiakan di sana, kita kultur di sana, kita ternak sana, bisa biar menjadi lebih banyak ya. Kalau mau beli saya tidak sarankan ya. Saya tidak sarankan kalau mau beli seperti tadi yang sudah dijelaskan, botol kuning, botol hijau, mohon maaf ya. Karena kita belum tahu bagaimana dia efektif terhadap mikroba-mikroba patogen yang ada di lahan kita. Mungkin dia kuat, saya tidak berprasangka buruk ya. Mungkin dari pabrik juga mereka akan selalu mengupgrade kualitas mikroba mereka. Tapi kita tidak tahu karena alam ini kan pada kata pepatah beda ladang, beda belalang. Lain ladang, lain belalang. Lain perlakuan, apapun di situ tetap mesti berbeda. Sama-sama mikroba tapi bisa saja kemampuannya akan berbeda. Bayangkan kalau di sini kita punya mikroba patogen ya, mikroba patogennya dia punya kekuatan 2 kali lipat dari mikroba baik. Bagaimana mikroba baik Pseudomonas ini bisa mendominasi ya? Makanya kita ambil dari alam ya, dari pohon bambu misalkan ya, karena dia hidup di sekitar perakaran ya, tapi dia juga hidup juga di dalam bersimbiosis dengan akar ya, hidup di dalam akar tadi ya, di akar bambu ya, bisa juga di akar seperti akar jagung, akar padi ya, seperti akar-akar ini ada di situ ya. Kalau sobat tani yang di dunia pertanian, berkecimpung di pertanian, mungkin sudah tidak paham, sudah tidak asing lagi ya dengan mikroba PGPR. PGPR diambil dari mana? Ya dari akar, salah satunya dari akar bambu. Karena kan sudah ada Pseudomonas ya. Ya ini, ya akar bambu paling populer sekali. Sebenarnya di akar padi juga, akar jagung misalkan tadi saya sebutkan, itu pun ada ya, kita bisa dapatkan dari sana. Dari akar dan juga dari sekitar perakaran tanah, di sekitar perakaran akar pohon bambu. Kalau tidak mau repot, bambu saja ya. Kita bisa dapatkan di mana saja, hampir semua daerah ada pohon bambu, hampir di setiap kampung ada pohon bambunya. Manfaatnya, oke. Manfaatnya yang paling utama, yang paling saya sukai dari Pseudomonas adalah pengendalian terhadap patogen. Karena ada beberapa spesies Pseudomonas ini dapat menekan pertumbuhan patogen tanah seperti jamur penyebab penyakit, fusarium yang paling populer ya. Ini akan membantu mengurangi kebutuhan pestisida kimia dan juga meningkatkan kesehatan tanaman. Makanya biasanya tanaman kalau kita berikan mikroba ini ya, baik ya ada yang warna kuning, warna hijau, itu biasanya tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Tapi saya lebih sarankan menggunakan dari alam saja. Kita bisa dapat gratis ya, bisa malah sudah komplit, sangat komplit. Monggo lah kalau mau bertani murah ambil dari alam. Tapi kalau tidak mau repot beli dari botol kuning, botol hijau, monggo silakan saja ya. Oke. Kelebihan dari alam kan seperti tadi. Kita bisa dapat dari pohon bambu ini, kita juga bisa dapatkan di sana ada trichodermanya ya. Trichodermanya kan sangat luar biasa untuk melawan patogen juga ya, padahal di sana sarangnya ya. Kemudian meningkatkan kesuburan tanah ya. Nah, Pseudomonas
Pseudomonas ini mempunyai kemampuan untuk mengurai bahan-bahan organik juga ya. Kalau sudah terurai bahan organiknya, otomatis fosfat dan kalium akan terurai, larut, dan dapat diserap oleh tanaman. Dari mana? Dari lapukan daun, lapukan batang, lapukan bunga, dari tanaman pada umumnya. Dan juga bisa dari penguraian-penguraian oleh hewan ya. Ini dilakukan oleh Pseudomonas ini. Jadi diurai menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tanaman berupa NPK dan juga bahan-bahan mikro lainnya ya. Misalkan ada kalsium, kemudian ada magnesium, ada juga zat besinya dan lain-lainnya. Vitamin. Nah, ini kalau sudah terurai dari tanaman atau dari hewan yang dilakukan oleh Pseudomonas ini kemudian bisa diserap oleh tanaman. Kemudian dia juga mampu untuk mengikat nitrogen ya. Kita sebut saja pupuk untuk urea. Dia tangkap dari atmosfer, kemudian diproses ya. Ini kita sebut dengan fiksasi nitrogen. Proses seperti itu nanti diproses menjadi amonia dan kemudian selanjutnya akan dirubah oleh nitrobakter dan nitrosomonas. Dua bakteri ini merubahnya menjadi nitrit dan nitrat, kemudian dalam bentuk ini sudah siap untuk diserap oleh tanaman sebagai makanan. Nah, ini sangat penting sekali. Makanya Pseudomonas ini fungsinya coba bisa mengurai bahan-bahan organik, bisa kemudian menangkap nitrogen, bisa menyediakan fosfat dari bahan-bahan organik, fosfat dan kalium. Kemudian selanjutnya memperbaiki struktur tanah. Ini sudah otomatis ya, karena mikroba ini namanya mikroba pengurai. Maka tadi tanahnya mungkin seperti gelas begitu atau tanah padat begitu, kemudian diurai ya menjadi pecahan-pecahan ya, menjadi lebih gembur. Nah, ini kemudian jadinya tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Istilahnya kita punya traktor alam lah ya. Makanya penting sekali untuk pemberian mikroba. Wow, Pseudomonas ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Memperbaiki struktur tanah, kemudian mengikat nitrogen, meningkatkan kesuburan tanah, kemudian sebagai antipatogen, yang mana kita sebut saja sebagai benteng lah, penangkal penyakit. Ini luar biasa. Ini baru Pseudomonas, sebenarnya banyak lagi mikroba-mikroba lainnya. Makanya kalau mikroba di tanah kita penuh dengan mikroba baik, kita sebenarnya tidak harus khawatir lagi dengan kesuburan tanah kita. Mengembangbiakannya, mengkulturnya, ini sama dengan mengembangkan bakteri-bakteri yang lainnya. Oke, cara kerjanya seperti apa sahabat tani? Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa ini. Pertama, dia menghasilkan antimikroba ya. Jadi ada senyawa antimikroba. Kita mungkin bisa sebutnya sebagai antibiotik ya, atau ya antibiotik lah. Jadi ada Pseudomonas ini atau spesies Pseudomonas ini menghasilkan antimikroba yang dapat menekan pertumbuhan patogen penyakit pada tanah. Jadi otomatis membantu mengurangi infeksi tanaman dan meningkatkan kesuburan tanaman kita. Saya sudah pernah jelaskan juga nih, makanya sahabat tani sering nonton video-video saja, dinonton semua video saya. Di sana saya sudah jelaskan sangat lengkap ya. Ini biar dosa kita tidak terlalu panjang, saya jelaskan manfaat utamanya. Kemudian melakukan dekomposisi terhadap bahan-bahan organik ya, bakteri tadi ya, dia mengurai bahan-bahan organik kemudian menjadi bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk fosfat, kalium, nitrogen yang terurai, kemudian siap untuk dimakan, dilahap oleh tanaman. Ya, ini seperti asam amino dan juga mineral-mineral yang lainnya. Ini akan diserap oleh tanaman. Ini penting ya asam amino ya, karena ini pembentuk blok-blok protein untuk tumbuh tanaman itu sendiri. Padahal tubuh tanaman itu sendiri kan terbentuk ya salah satu dari blok-blok protein ini. Semua makhluk hidup ini butuh protein, terbentuk dari protein, pembentukan protein ya, hampir semua makhluk hidup. Hampir tidak ada makhluk hidup yang tidak terdapat proteinnya. Semua terbuat dari protein, termasuk bakteri, virus yang kita tidak lihat karena sangat kecil pun
itu terbentuk dari susunan blok-blok protein dari asam amino. Makanya tanaman sangat subur, sahabat tani jangan heran kalau diberikan asam amino, bahan-bahan organik terurai. Ya seperti ini, misalnya ada asam amino di tanaman, di hewan yang mati, maka ini akan diurai oleh Pseudomonas ini dan tentu akan menjadi makanan oleh tanaman. Nah ini fiksasi nitrogen, misalkan salah satunya saya sudah sedikit di awal. Fiksasi nitrogen ini untuk menangkap nitrogen dari udara ya maupun dari tanah, dari atmosfer kita ini, kemudian diubah dalam bentuk yang lebih sederhana amonia, dan amonia akan diproses menjadi nitrat dan nitrit oleh oleh nitrosomonas dan juga nitrobakter untuk kemudian menjadi nitrat dan nitrit dan siap untuk dilahap oleh tanaman sendiri. Oke, sekarang cara mengembangbiakan, menternak, mengkulturnya. Bagaimana caranya? Agar kita nanti bisa membuatnya menjadi lebih banyak, kita bisa dapat bahan yang melimpah. Bahan walaupun sedikit, tapi kita bisa membuatnya menjadi melimpah. Jumlahnya misalkan 1 miliar, kita bisa jadikan 2 miliar di besoknya, 1 hari saja. Sampai 30 hari, bayangkan saja selagi makanan yang tersedia dengan cukup, kita bisa menjadikannya berkembang sampai miliaran ya, lebih cepat seperti itu. Kalau mikroba kita ambil dari alam, dari tanah yang subur, tanah hutan, maka dia akan mengkopi kesuburan atau kehidupan, kebiasaan hidupnya di hutan itu ke tanah kita. Jadi kalau kehidupan mikroba di tanah kita sudah sama dengan kehidupan mikroba di tanah hutan, tinggal tunggu saja bagaimana tanah sahabat tani semua menjadi lebih subur. Oke. Kita bisa fermentasi sampai 30 hari ya, 21 hari, atau kalau dadaan kita butuh 1 minggu saja udah cukup ya. Yang penting ada makanannya ya. Pertama kita sediakan media kultur, kita menggunakan galon, serigen ya, tidak masalah. Pilih salah satunya atau ember, wadah apa saja tidak masalah ya. Kemudian nanti kita siapkan air ya. Kita sisakan nanti ruangan ada 10% ya, misalkan 20 liter ya, kita masukkan air 19 liter. Kemudian kita masukkan tanah dari hutan atau tanah di bawah pohon bambu beserta akar-akar bambu. Akar bambunya ada, kita hancurkan dulu, kemudian kita masukkan ke wadahnya, dan kemudian kita kasih makanan berupa kentang rebus yang sudah kita blender halus ya. Kemudian kita masukkan 100 atau 200 gram. Kita masukkan juga galus, gula 100 gram. Kalau di pohon bambu kita bisa ambil tanahnya, rasian daunnya yang masih lapukan itu juga kita ambil, kita masukkan dalam wadah ya. Kenapa harus serasian ini? Karena di situ nanti sebagai tempat bertenggernya jamur-jamur untuk bisa tetap hidup. Karena tidak semuanya jamur bisa hidup dalam air ya. Makanya harus ada tempat bertenggernya agar dia bisa berkembang pesat di sana. Pakai serasihan daun bambu tadi ya. Di sana nanti ada trichoderma di sana. Jadi ini bisa dikembangbiakan juga. Nah, kemudian nanti wadahnya kita tutupi dengan plastik, kita ikat dengan karet ya. Karena nanti di sana ada proses kimia sehingga ada keluar gas di sana dari bahan cair airnya itu akan menjadi gas. Nah, ini kalau kita tidak berikan tutup yang benar, artinya kalau kita tutup dengan press ini bisa meledak, atau kita harus selalu siap untuk membuka tutup tertutupnya. Kalau nggak mau repot, pakai sistem tadi, pakai kantong plastik ditutup, diikat dengan karet. Oke, nah ini akan bisa menjadi berkembang menjadi banyak ya. Kalau 1 bulan kita mengkulturnya dari 1 miliar mikroba kita akan menjadi 1 miliar sampai pangkat 3, pangkat 4 sampai pangkat 5. Jutaan triliun mikroba di sana. Ada sebutan kalau sampai sudah pangkat 10 mikrobanya kita tidak bisa menyebutkan lagi. Tidak ada sebutan untuk menyebut nilai tersebut ya. Hanya kita bisa bilang dengan 1 pangkat 10 atau 1 miliar pangkat 10. Jadi disiapkan makanannya ya. Kalau di atas 20 hari kita takut makanannya sudah habis dan mikrobanya akan mati. Makanya harus disiapkan makanan yang cukup. Kalau lebih dari 30 hari tambah lagi makanannya, masukkan lagi kentang rebus dan juga gula ya. Kentang rebus tapi di blender
sampai halus. Oke, selanjutnya pengaplikasian. Pengaplikasiannya kita bisa langsung kocor ke tanah. Pastikan kalau kocor tanah basah dulu agar dia nanti berenang ke seluruh bagian dari tanah di sekitar tanaman ya. Bisa juga pakai sistem irigasi ya. Diirigasi, dialiri air dulu merata meluas, kemudian masukkan mikroba di sana ya. Nanti dia berenang dengan sendirinya untuk ke seluruh bagian tanah yang ada di tanaman kita. Dia tidak akan mati di air ya. Karena dia bakteri ini luar biasa. Dia hidup di air, bisa dia hidup juga di tanah ya. Bahkan dia bisa hidup di dalam akar-akar ya, di mana akar itu hanya ada air di sana, ada serat dan juga ada oksigen di sana ya. Nah, ini penting sekali buat sahabat tani. Jadi silakan diberikan dengan cara itu. Cara yang lainnya adalah dengan cara penyemprotan atau penyepraian di seluruh anggota bagian tubuh tanaman kita. Jadi bisa pakai dua cara itu, dispray dan juga dikocor ya. Pakai sistem irigasi juga boleh. Kalau pakai irigasi tetes bagaimana? Lebih bagus lagi, tepat sasaran dan air akan mengalir terus menerus, itu sangat luar biasa ya. Ini bisa masuk, merayap, berenang sampai ke dalam sana, ke seluruh bagian perakaran tanamannya. Demikian cara manfaatnya, cara mendapatkannya, cara mengaplikasikannya. Oke, kita simpulkan saja. Pseudomonas ini bakteri yang sangat luar biasa, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatan tanah, melawan patogen dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kemudian dengan cara mendapatkannya seperti tadi, dari tanah hutan, dari tanah pohon bambu, dari akar pohon bambu, sahabat tani bisa mulai menggunakan mulai dari sekarang untuk mencapai hasil pertanian lebih baik dan lebih berkelanjutan. Karena ini mikroba, dia hidup terus menerus di dalam tanah, asal jangan diracun ya dengan zat-zat kimia seperti pestisida. Oke, jangan lupa untuk mempraktikkannya, menggunakannya. Saya harapkan sahabat tani harus siap demi tercapaian kemakmuran seorang petani Indonesia. Demikian, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.